Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafidhakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi yang penuh berkah ini kita kembali diberikan Allah kesempatan, diberikan Allah kemudahan untuk bisa belajar dan kembali berinteraksi dengan kitabullah, dengan kalamullah yang merupakan panduan yang utuh serta kunci keselamatan bagi setiap insan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, selama berpegang teguh kepada dua hal tersebut maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan merupakan bulan yang disebutkan oleh Allah sebagai bulan Al-Quranul Karim, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sebagai orang beriman, kita menggunakan waktu yang sangat mulia ini untuk berinteraksi dengan kitab Allah, tidak hanya melalui tilawatil Quran, namun kita mencoba untuk masuk kepada yang lain yang merupakan bagian daripada interaksi dengan Al-Quranul Karim, yaitu mentadaburi, memahami ayat-ayat yang telah Allah sampaikan. Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Al-Quran merupakan hidangan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran merupakan hidangan Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dihadirkan Allah hidangan, lalu kemudian dia mempelajari dan menelaah serta mengamalkan. Dan sungguh merugilah orang-orang yang Allah hadirkan hidangan, namun dia tidak mendekati serta tidak mempelajari dan tidak mencoba untuk memahami serta mengamalkannya. Maka itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat, kemudahan di dalam memahami, serta kita diberikan Allah taufik di dalam mengamalkan segala bentuk ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, junjungan kita di dalam kehidupan menuju Allah Azza wa Jalla. As-saimin as-saimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafidhakumullah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan 10 wasiat agung Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am. Pada pertemuan dua pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang 7 wasiat atau 7 wasiat yang agung yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 151 dan dilanjutkan kepada 152. Kalau kita boleh mengulang secara singkat, yang pertama adalah wasiat Allah tentang
tidak bolehnya kita mensyirikkannya. Di dalam kehidupan kita, kita harus memurnikan akidah dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membunuh anak-anak kita, tidak boleh membunuh keturunan kita dikarenakan takut fakir dan takut miskin. Kemudian kita dilarang Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbuatan mendekati perbuatan keji, dan kita dilarang Allah Azza wa Jalla untuk membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla untuk dibunuh. Kemudian kita dilarang Allah Azza wa Jalla untuk mendekati dan menggunakan harta anak yatim pada perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Serta yang ketujuh adalah kita diperintahkan untuk berlaku adil di dalam timbangan dan takaran kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan 3 wasiat yang tersisa dalam surat Al-An'am 151 ini. Wasiat yang ke-8 adalah agar kita berkata jujur di dalam segala hal yang kita putuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun terhadap keluarga dan karib kerabatmu. Ikhwatul iman hafizakumullah. Maksud daripada ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada kita agar kita bisa melakukan segala keputusan kita, segala perkara yang kita perbaiki, perkara yang kita luruskan, hendaklah kita ucapkan dengan perkataan yang adil. Hendaklah keputusan yang kita ambil bersumber kepada keadilan, tanpa cenderung kepada hawa nafsu atau menyimpang karena sesuatu yang akan hilang atau akan terganggu di dalam kehidupan kita. Apabila keputusan itu kita ambil, maka hendaklah kita bersumber kepada keadilan. Dan apabila ucapan yang kita sampaikan dalam rangka memperbaiki perkara, maka hendaklah ucapan itu bersandarkan kepada keadilan. Yang demikian itu adalah kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Ucapan yang kita sampaikan dan perkara yang kita putuskan hendaklah bersumber kepada keadilan, karena keadilan itu lebih berhak untuk kita ikuti. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah keterangan, fa'dilu walau kana dza qurba. Hendaklah kita bisa berlaku adil walaupun kepada karib kerabat. Terkadang ada kecenderungan di hati kita apabila keputusan itu kita ambil. Seseorang ketika memutuskan sebuah hukum dan yang diputuskan adalah orang-orang yang tergolong kepada hubungan karib kerabat, maka di situ diminta untuk bisa berlaku adil, walau itu adalah keluarga kita, walau itu adalah berhubungan dengan kita dari sisi keluarga. Maka disinilah Allah Azza wa Jalla meminta dari kita agar selalu bersama kejujuran di dalam segala ucapan dan dalam segala hubungan kita di dalam perkara-perkara yang kita lewati. Ikhwatul iman hafizakumullah. Sungguh, kalau kita lihat fenomena dalam kehidupan kita, bahwa di antara faktor terpenting seseorang tidak bisa berkata jujur di dalam memberikan keputusan adalah pengaruh karib kerabat. Karib kerabat yang ada di sekelilingnya, keluarganya, itu akan memberikan pengaruh, akan membisikkan sesuatu. Ingat, itu adalah saudaramu. Ingat, itu adalah keluargamu. Ingat, itu adalah pamanmu dan lain sebagainya. Dan harapan mendapat manfaat baginya atau terhindar dari sesuatu mudarat. Makanya Allah katakan di sini, walau kana dza qurba, walau itu yang harus diputuskan kepada karib kerabat. Oleh karenanya wasiat ini suatu wasiat yang agung dari Allah Azza wa Jalla untuk mendidik diri seseorang muslim agar selalu tetap pada jalan kebenaran
dan berada di sisi kebenaran tersebut, dan kita harus berusaha untuk meniti jalan kebenaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah membuktikan, dia mengatakan kepada umatnya, kalaulah seandainya Fatimah binti Muhammad la sarakat laqata'tu yada. Andai Fatimah binti Muhammad ini mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ini Rasulullah SAW memberikan sebuah qudwah kepada kita bahwa kalaupun anak kandungnya, dia seorang Rasul, pemimpin umat, melakukan perkara di antaranya mencuri, maka kemudian dia memberikan sebuah kalimat jaminan, dia akan lakukan itu karena dia memutuskan berdasarkan keadilan, berdasarkan kebenaran, berdasarkan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat. Ikhwatal iman hafizakumullah, Al-Quranul Karim telah menggariskan keadilan yang mulia ini di dalam surat An-Nisa ayat 135. Allah tabaraka wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, biarpun terhadap dirimu sendiri, awil walidaini, kepada orang tua, wal aqrabin, dan kepada karib kerabatmu. In yakun ghaniyan aw faqiran, fallahu aula bihima, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari sebuah kebenaran. Allah telah mewasiatkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kemuliaan kita bisa berlaku adil, tentang kita bisa bijaksana di dalam memutuskan sebuah perkara, walau itu terhadap dirinya, walau terhadap orang tuanya, orang yang terdekat dengannya, dan walau itu kepada karib kerabatnya. Maka jangan kita menyimpang ya sampai tidak bisa berlaku adil di dalam memutuskan perkara-perkara tersebut. Inilah wasiat Allah Azza wa Jalla yang ke-8, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita agar kita bisa berlaku adil dalam setiap ucapan atau dalam setiap keputusan yang kita ambil, walau keputusan itu diberikan kepada keluarga orang-orang terdekat. Wasiat yang ke-9, ikhwatal iman hafizakumullah, sebagaimana Allah sampaikan pada ayat yang ke-152 di surat Al-An'am, wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Wasiat yang ke-9 adalah wasiat agar menepati janji terhadap Allah Azza wa Jalla. Janji kepada Allah adalah perkara yang agung. Janji kita kepada Allah adalah sesuatu yang mulia. Maka segala yang telah Allah tetapkan untuk dilakukan wajib untuk kita penuhi. Dan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk ditinggalkan, maka wajib kita tinggalkan. Ini semua adalah harus kita jaga. Ini semua harus kita perhatikan. Karena kita semua adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang harus tunduk terhadap perintah-perintahnya. Ikhwatal iman hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan memberikan pahala yang amat besar bagi mereka yang selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan memenuhi janji-janji Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang sangat pedih. Allah memberikan kepada kita satu tawaran, sebuah kabar, sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Maka kemudian Allah katakan, tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya,
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun. Jika seandainya kalian mengetahui, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar iman, serta kita berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, maka sesungguhnya perkara itu adalah perdagangan. Lan tabur, tidak akan pernah merugi sama sekali. Berdagang dengan Allah, berdagang dengan syariat ini, berdagang dengan Allah adalah perkara yang akan selalu mendatangkan keuntungan. Tidak akan pernah rugi sedikit pun. Karena Allah telah menjanjikan kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Jaminan kita berdagang dengan Allah adalah kita akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, kalian akan dimasukkan ke dalam surga di mana sungai-sungai mengalir, di mana sungai-sungai, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibah, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang lebih baik di dalam surga. Fi jannati adan, yaitu di dalam surga Adan. Zalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah kemenangan dan beruntungan yang luar biasa. Ikhwatul iman hafizakumullah. Bukankah setiap kita menginginkan keberuntungan? Bukankah setiap kita menginginkan kesuksesan? Bukankah setiap kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki? Kalau kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki, maka berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Ikutilah perintah Allah dan tinggalkanlah segala larangan Allah Azza wa Jalla. Serta ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tinggalkan segala larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diikutkan dengan niat berjihad dengan harta dan jiwa kita, membela agama Allah Azza wa Jalla, membela syariat ini dengan harta yang kita punya. Ada orang di dunia ini tidak memiliki ilmu, tetapi dia memiliki harta, maka Anda berjihadlah dengan harta Anda. Alhamdulillah, kita semua bisa melihat betapa semangatnya kaum muslimin hari ini, jihad dengan harta mereka, ikut serta di dalam kebaikan-kebaikan, ikut serta di dalam menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, ikut serta di dalam membangun lembaga-lembaga pendidikan dengan harta mereka, ikut serta di dalam membangun rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Bahkan mungkin mereka wakafkan tanah-tanah mereka untuk lembaga, untuk masjid, untuk pendidikan. Mereka berikan harta mereka untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yayasan dalam pendidikan. Maka ini semua adalah tijarah ma Allah. Walaupun Anda mengeluarkan harta yang tidak sedikit, yakinlah itu bukan berkurang di sisi Allah Azza wa Jalla. Yakinlah itu tidak akan sia-sia di sisi Allah. Ma naqasat sadaqatun min mal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa harta tidak akan pernah berkurang kalau dia dikeluarkan. Kalau dia dikeluarkan. Mungkin dari rekening kita berkurang angkanya, tetapi ingatlah angka di sisi Allah tidak akan pernah berkurang, bahkan akan berlipat-lipat. Berusahalah kita melihat sesuatu yang tidak hanya secara zahir, tapi kita pandang apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, semangat yang dibangun, semangat yang ditanamkan agar kita bisa berbuat dengan harta kita, jihad dengan harta kita, membantu orang-orang miskin di sekeliling kita, membantu orang-orang fuqara, memperhatikan anak-anak yatim, membesarkan, mendidik mereka, sebagaimana wasiat Allah dalam kajian kita. Itu semua adalah perkara jihad dengan harta kita, jihad dengan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Sungguh ini menjadi simbol keberuntungan bagi seseorang, simbol kebahagiaan apabila kita mampu menggunakan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita bisa belanjakan di jalan Allah untuk menggapai kebahagiaan kita yang hakiki. Wallahi, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih biyadir rajulis salih. Ni'mal malus salih biyadir rajulis salih. Sungguh harta yang baik itu, sungguh harta yang bagus itu berada pada orang-orang yang saleh pula. Inilah umat Islam harus maju.
harus kuat dari sisi ekonomi. Karena kalau umat Islam memiliki kekayaan dan dia beriman kepada Allah, dia bertakwa, yakin harta ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, yakin harta ini akan menjadi perkara yang besar di hadapan Allah di hari kiamat kelak, maka dia akan belanjakan di jalan Allah. Akan banyak lembaga-lembaga pendidikan terbantu, akan banyak masjid yang selesai, akan banyak anak fakir, orang-orang fakir miskin ya akan terangkat hidup mereka, akan banyak anak-anak yatim terjaga, terpelihara dikarenakan ada hak-hak mereka di sana. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mari kita saling menguatkan, saling bergandengan tangan di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir mereka mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk sesuatu yang batil, tapi mereka bisa mengorbankan harta mereka, tapi mereka bisa mengeluarkan harta mereka dengan jumlah yang tidak sedikit. Tidakkah kita ingin mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang akan menjamin keselamatan, untuk sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Para sahabat Nabi mereka adalah orang-orang yang menjadi qudwah bagi kita di dalam hal berjihad dengan jiwa dan harta mereka. Mereka berbaris membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli akan kematian, akan melayangnya nyawa mereka. Mereka adalah qudwah di dalam membela syariat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengeluarkan harta yang tidak sedikit di dalam membantu, berjuang dan membela agama Allah Azza wa Jalla. Apa yang dikisahkan dengan sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, berjihad dengan harta, berjihad dengan kekayaan yang Allah titipkan kepadanya. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma darra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadza." Apa yang dilakukan oleh Utsman dengan hartanya untuk membantu kaum muslimin, di dalam berjihad, maka sampai Nabi memberikan kalimat yang mana Nabi mengatakan tidak ada dosa bagi Utsman setelah ini. Allahu akbar. Maka itu para alim, para ulama harus bergandeng tangan dengan para muhsinin, dan para muhsinin harus dekat, bekerja sama. Orang-orang yang memiliki harta kekayaan harus bergandengan tangan untuk menyebarkan dakwah ini. Karena kalau kita berbicara tentang harta bagi para sebagian ulama, para sebagian asatidzah, mereka tidak memiliki. Namun mereka Allah titipkan ilmu. Maka kemudian andalah para muhsinin, orang-orang kaya yang memiliki harta untuk bisa mensupport dakwah, untuk bisa mengokohkan dakwah melalui kerjasama yang luar biasa. Maka orang-orang kaya, orang-orang yang saleh memiliki harta harus bergandengan tangan dengan para asatidzah, para duat, para ulama di dalam menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan semua itu kalau bekerja dengan baik, insya Allah dakwah ini akan sangat mudah dan akan mudah tersebar dimanapun berada, dan akan sangat mudah dinikmati oleh setiap orang karena fasilitas, karena dukungan, karena kekayaan yang selalu menjadi jaminan berlangsungnya terhadap dakwah tersebut. Maka inilah 3 tijarah, perdagangan yang tidak akan pernah merugi, yang tidak akan pernah mendapatkan penyesalan. Bahkan dosa diampunkan Allah dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan masuk kepada surga Adan. Dan itulah keberuntungan, itulah kesuksesan, itulah kehebatan. Dan mari kita memperbaiki pola pikir kita, hadirin hadirat. Para orang tua harus berpikir bahwa kesuksesan itu tidak terletak pada jabatan, titel, tetapi kesuksesan itu ya terletak bagaimana kita mengantarkan anak kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kesuksesan bukan terletak pada kekayaan harta yang menjadikan dia semakin jauh dari Allah, tetapi kesuksesan yang abadi, hadirin hadirat, ketika kita sudah menapaki surga Allah. Ketika Anda sudah masuk ke dalam surga Allah, itulah kesuksesan abadi, itulah kegemilangan, itulah kejayaan, itulah kehebatan. Dan mari kita tanamkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada generasi kita, agar memahami kesuksesan itu dari sudut pandang agama.
Mari kita pahami kesuksesan itu dari cara pandang Allah dan Rasulnya, bukan dari cara pandang manusia. Seringkali cara pandang manusia ini terbentur kepada apa yang bisa dinikmati di dunia. Apa yang bisa dinikmati dengan sementara di dunia. Itu terkait dengan makan dan minum serta kekayaan, dan bahkan itu diukur dengan jabatan. Tidak. Tapi orang-orang beriman selalu berusaha untuk berkaca dengan kaca yang telah Allah sediakan, yang telah Nabi sebutkan, dan itulah sesungguhnya kesuksesan yang hakiki. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kita lanjutkan bahwa yang menjadi tanda kesuksesan di dalam kehidupan kita adalah di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sebuah jalan untuk menuju kebaikan-kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa orang-orang yang senantiasa menepati janji-janji Allah, yang berusaha membenarkan apa yang telah dibenarkan Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang memikirkan kemaslahatan umat, tidak hanya memikirkan kemaslahatan dirinya. Allah Ta'ala berfirman, innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah Azza wa Jalla dan tidak merusak janji tersebut. Ini Allah gambarkan dengan sebuah kalimat, ya innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang berakal itu siapa? Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak janji tersebut. Ikhwatal iman hafizakumullah. Adapun wasiat yang terakhir di dalam wasiat agung dalam surat Al-An'am, ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku. Wa anna hadza sirati, yang kami tetapkan ini, yang kami perintahkan ini adalah jalanku. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalan yang lurus. Maka kemudian Allah katakan fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian semuanya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Ikhwatul iman hafizakumullah. Wasiat yang terakhir di dalam wasiat yang agung ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Azza wa Jalla. Jalan yang telah ditetapkan oleh Allah, jalan yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman hafizakumullah. Jalan Allah maksudnya adalah agamanya. Jalan Allah itu maksudnya adalah dinul Islam. Ad-dinul Islam, agama Islam. Agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Wajib bagi setiap manusia untuk mengikutinya, karena ia merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Adapun jalan-jalan selain Islam, maka sungguh jalan itu adalah jalan yang tidak mengantarkan kepada surganya. Dan barang siapa yang mencari selain Islam, may yabtaghi ghairul Islam fala yuqbal min, dan tidak akan diterima Allah Azza wa Jalla. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma lakal hamdu ya Rabb. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menjadikan Islam sebagai agama kami, yang telah menjadikan Islam sebagai jalan yang lurus bagi kami. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kokohkan kita di dalam keimanan kepadanya, dan Allah matikan kita di dalam keimanan yang lurus kepadanya, sebagai jaminan bagi orang-orang untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla.
Adapun jalan yang lurus yang dimaksud di sini adalah apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti setelahnya. Inilah satu-satunya jalan yang benar. Kalau semua kita menginginkan jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar, maka ikutilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikutilah jalan para sahabat di dalam beragama, para tabi'in dan tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kalimat dari Rasulullah SAW. Bahkan Allah telah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebuah kalimat jaminan. Kalau kita betul-betul menginginkan keselamatan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kejayaan di dunia dan di akhirat kelak, maka tapakilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah percontohan, memberikan arahan kepada para sahabat. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis yang lurus dengan tangannya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Nabi SAW dengan para sahabatnya, maka kemudian Nabi menggaris sebuah garis yang lurus dengan tangannya. Nabi menyebutkan, inilah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan Allah. Lalu beliau menggaris di sebelah kiri dan kanannya garis-garis yang sangat banyak sekali. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hazihi subul, jalan-jalan ini semua, laisa minha sabil illa alaihi syaitanun yad'uhu ilaihi. Adapun jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri ini yang begitu banyak, maka ini adalah jalan yang diajak oleh syaitan. Hati-hati, jangan salah memilih jalan. Hati-hati jangan salah jalan. Kalau salah jalan, salah akan tidak sampai ke tujuan. Kalau salah jalan, tidak akan sampai kepada maksud kita. Hati-hati jangan sampai kita salah memilih jalan. Ingatlah, ikutlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ikuti jalan-jalan syaitan yang mengajak kepada neraka Allah. Adapun jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengajak kepada surganya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan ini. Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya. Maka kita wajib mengikuti jalannya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan berpecah, kalian akan pencar-pencar, akan tercerai-berai. Maka kunci agar kita bersatu, kunci agar kita menjadi orang yang hidup dengan damai, tentram, maka kuncinya adalah berada di atas aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin bersatu, maka unsur utama yang mesti ada adalah kita berpegang teguh dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang akan menyatukan kita. Kalau yang lain itu akan memecah belah kita. Kalau kita berada di unsur-unsur di dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat kita berpecah belah. Tapi kalau kita tegak di atas perintah Allah dan syariat Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, insyaallah kita akan bersatu dan kita akan kokoh dan kita akan bisa hidup dengan damai, hidup dengan tentram, hidup dengan nyaman. Maka itu ikhwatal iman hafizakumullah, itulah 10 wasiat Nabi wasiat Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan wasiat-wasiat tersebut, di dalam menjalankan
perintah-perintah tersebut sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang menjadikan dirinya porosnya adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwal iman hafizakumullah, ada hal yang menarik untuk kita tadabburi bersama dalam 3 ayat tersebut. Maka di mana Allah katakan di akhir setiap ayat tersebut, Allah katakan dzalikum wasaqum bihi. Yang pertama adalah la'allakum ta'qilun. Kemudian yang kedua Allah katakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, dan kemudian Allah katakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Para ulama menjelaskan di setiap ujung dari ayat wasiat tersebut Allah menyebutkan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang pertama adalah la'allakum ta'qilun, agar kita menjadi orang-orang yang berakal. Yang kedua adalah la'allakum tadhakkarun, agar menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran, bisa ingat, mengambil ibrah. Yang ketiga la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada ayat 151 Allah tutup dengan kalimat la'allakum ta'qilun? Karena wasiat pada ayat yang ke-151 itu adalah wasiat yang agung, wasiat yang luar biasa kemuliaannya. Wal wasiyatu fiha ablagh min ghairiha. Karena wasiat yang di dalam surat 151 ayat 151 adalah wasiat yang sangat agung. Kalau kita jalankan wasiat itu dengan cara kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dengan berbuat baik kepada orang tua, dengan tidak membunuh anak-anak kita, ya, tidak membunuh anak-anak kita, dengan tidak kita mendekati perbuatan keji, dengan tidak membunuh jiwa-jiwa manusia, maka kalau 5 itu kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang yang berakal, orang-orang yang berfungsi akalnya, orang-orang yang jalan pikirannya, dan orang-orang yang selamat pikirannya. Maka inilah kalau la'alla di dalam Al-Quranul Karim adalah tahaqquk. Kalau kita ingin termasuk orang al-aqilun, maka jagalah 5 wasiat Allah yang pertama. Kemudian wasiat Allah yang kedua pada ayat yang ke-152 Allah katakan la'allakum tadhakkarun, di mana terkandung di dalamnya 4 wasiat yang buruk sekali, 4 wasiat yang tidak baik. Maka seandainya itu kita lakukan semuanya, kita akan bisa mengambil ibrah dalam setiap kondisi kita. Orang-orang yang tidak mendekati harta anak yatim, orang-orang yang bisa berlaku adil dalam timbangannya, ya, orang-orang yang bisa berkata jujur di dalam ucapannya, maka mereka akan termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, orang-orang yang bisa mengambil setiap peringatan. Dan ayat yang ketiga di mana Allah mengatakan sebuah nasihat yang sangat agung, di mana Allah mengawali dengan perintah untuk mentauhidkannya. Kemudian di ayat 153 Allah memerintahkan agar berpegang teguh dengan jalannya. Maka kalau kita lakukan itu, kalau kita berada di jalan Allah, kalau kita akan berada di jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berpegang teguh dengan syariatnya, maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci ketakwaan itu adalah di mana kita menjalankan perintah Allah, berpegang teguh dengan jalannya, di jalannya, dan kita menjauhkan jalan-jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang muttaqun. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan orang-orang yang meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 wasiat yang agung yang dilakukan, yang berlaku pada setiap syariat. Mattafaqat alaih syara'i wa lam tansakh fi millati minal milal. Bahawa 10 wasiat ini tidak dihapus Allah Azza wa Jalla hukumnya pada setiap agama-agama yang telah Allah utus. Wa anna man akhadha biha kana salikan lis-siratil mustaqim. Yang menempuh jalan keselamatan, yang menempuh 10 wasiat ini, berarti dia telah menempuh jalan yang lurus. Maka ujung daripada seseorang menempuh jalan itu
adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah buah manis yang dia dapat. Inilah keindahan yang dia rasa. Inilah kemuliaan yang akan menjadikan dirinya itu berpegang teguh dengan wasiat agung ini. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hal yang menarik untuk kita lihat juga. Setiap ujung dari ayat itu Allah sebutkan, Allah ulang-ulang dengan mengatakan zalikum wassakum bihi. Yang demikian itu wasiat yang disampaikan untuk kalian. Zalikum wassakum bihi artinya ta'kidan lil wasiyah. Bahwa Allah mengulangnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa perkara itu penting, bahwa perkara itu sangat agung, perkara itu sangat mulia. Wa tajdidan lil ahdi, agar kita selalu berusaha untuk mengingat, agar selalu kita berusaha tahu ternyata setiap wasiat itu Allah ingatkan dengan kalimat dzalikum wassakum bihi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjalankan wasiat Allah tabaraka wa taala dan termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalan Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah berkahi pertemuan kita dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang semangat di dalam berhijrah dan di dalam menuntut ilmu dan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana ya pahala seorang wanita yang rajin beribadah tapi tidak menutup auratnya. Ukhti al-fadilah, hafizakillah, bagaimana ya pahala seseorang wanita yang rajin beribadah tetapi tidak menutup auratnya? Di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala mesti kita mengambilnya secara utuh. Sebagaimana Allah berfirman kepada kita, ya, masuklah kalian ke agama Allah, ke dalam agama Allah secara kafah. Artinya kita menjalankan syariat ini secara keseluruhan. Yang memerintahkan kita beribadah itu Allah. Yang memerintahkan kita bersiam itu Allah. Yang memerintahkan kita untuk salat berjamaah itu, untuk melaksanakan, menjaga salat lima waktu Allah. Yang memerintahkan kita untuk membayar zakat itu Allah. Yang memerintahkan kita untuk berhaji itu Allah. Yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua itu Allah. Lalu bagaimana kemudian ketika perintah-perintah itu kita laksanakan, tapi dari sisi lain kita tinggalkan? Ini perkara yang sangat miris terjadi dalam kehidupan kita. Seakan-akan membedakan antara ibadah dengan kehidupannya. Seakan-akan membedakan antara urusan ibadah kepada Allah dari pakaian yang dia pakai. Ketika seseorang melaksanakan salat, yang dia taati adalah Allah. Dan ketika seseorang, ketika dia tidak menjaga dirinya dengan berpakaian dengan cara yang baik, berarti yang Anda langgar adalah aturan Allah. Bagaimana mungkin salat dilaksanakan lalu kemudian dia tetap membuka auratnya? Ini namanya tidak sempurna di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka yang menyuruh kita menutup aurat adalah Allah. Yang menyuruh kita untuk menjaga diri kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita pisahkan antara hablum minallah kita dengan hak yang mesti kita tunaikan, yang kewajiban yang mesti kita tunaikan terhadap diri kita. Karena menjaga aurat, menutup aurat adalah bagian dari syariat. Sebagaimana salat merupakan bagian dari syariat. Maka ini adalah perkara yang tidak sempurna dalam kehidupan seseorang. Ya, dia ketika beribadah salat, dia mendapatkan pahalanya. Tapi setelah dia salat kemudian kembali kepada cara berpakaiannya. Ini sering kita lihat, ya, ketika salat berjamaah dia datang, salat seperti biasa. Ya, setelah salat dia kembali membuka auratnya. Ya, kalau dia bekerja di sebuah tempat yang tidak menutup aurat, maka dia kembali buka kerudungnya atau kembali dengan berpakaian dinas yang menjadikan dirinya terbuka auratnya. Ini perkara yang tidak baik.
Ini perkara yang tidak baik. Nah, bagaimana mungkin ini akan bisa menjadikan diri seorang berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka saya katakan, saya wasiatkan diri kita dan semuanya kepada saudari-saudari dan kepada kaum muslimat, maka masuklah kepada agama Allah Azza wa Jalla dengan sempurna. Lakukanlah syariat Allah dengan sempurna. Ya, ketika Anda salat taat khusyuk, maka ketika Anda selesai salat berpakailah secara syar'i, tutuplah aurat Anda, tutuplah pandangan tubuh Anda dengan pakaian-pakaian yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kepada agama Allah dengan sempurna, kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.